Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahmakumullah, tak terasa sudah 11 hari kita berpuasa kira-kira. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima yang telah berlalu dan memperbaiki bagi kita yang di depan kita. Kita berharap husnul khatimah. Karena yang menjadi tolak ukur orang itu baik atau buruk adalah akhir dari kerjaan dia, akhir dari umur dia. Innamal a'mal bil khawatim. Yang kemarin semangat bersungguh-sungguh tapi di ujungnya loyo, tidak lagi mendekatkan diri kepada Allah, bahkan sibuk dengan dunianya, maka seperti itulah dianya. Karena yang menjadi tolak ukur seseorang adalah tatkala ajal datang menjemputnya. Jamaah rahimakumullah, kita masih mengkaji yang berkaitan dengan doa-doa. Kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulannya berdoa, di mana lisaim da'watun mustajabah inda fitri. Buat orang yang berpuasa ada doa yang mustajab, itu tatkala dia berbuka. Di waktu akhir malam, ketika sahur, kita tahu itu pun waktu mustajab untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan di tengah-tengah ayat tentang hukum puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tapi kita nih ada adab dan etika ketika minta sesuatu. Apa yang Allah pinta dari kita, berikan. Apa yang kita pinta kepada Allah, Allah akan memberikan. Namun kadang-kala manusia mau senangnya sendiri. Dia lupa melaksanakan perintah Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah, kita masuk ke bab 282. Semoga anda tidak salah ya. Bab du'air rajul ala man zalamahu. Bab doa seorang atas orang yang menzaliminya. Artinya mendoakan keburukan orang yang menzalimi kita. Boleh enggak? Ahibati fillah, Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surah An-Nisa ayat 148. Allah mengatakan, La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. In tubdu khairan aw tukhfuh aw ta'fu an su' fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Allah mengatakan Allah tidak menyukai ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang keras, yang berisi keburukan, yang mengandung kejelekan. Orang berdoa memohon kejelekan, nggak boleh. Mintalah kebaikan. Buat saudara-saudaramu, buat keluargamu, buat anak-anakmu. Illa man zalim. Kecuali satu kondisi, orang yang dizalimi
ada dispensasi, ada pengecualian buat dia, diperbolehkan bagi dia untuk berdoa memohon kepada Allah agar orang yang menzaliminya dihukum, diberi petaka, diberi musibah orang yang menzalimi dia. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada Mu'ad bin Jabal, wattaqi da'watal mazlum. Mu'ad, berhati-hati engkau dengan doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Enggak ada hijabnya antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Allah akan kabulkan doa. Dan orang yang dizalimi punya hak dia. Di dunia dia berhak mengambil hak dia. Berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, dia punya hak untuk memohon kepada Allah agar orang yang menzalimi dia mendapatkan hukuman. Dan sudah banyak jemaah peristiwa-peristiwa yang membuktikan bahwa doa orang yang dizalimi mustajab. Kita percaya dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita melihat dalam realita kehidupan ini, tidak ada seorang pun yang melakukan kezaliman kepada orang lain, melainkan dia akan melihat dampak dari kezaliman dia sebelum dia mati. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu lahu al-uquba fid dunya ma'a ma yaddakhilu lahu fil akhirah min al-uquq wa qati'atir rahim wa min al-uquq wa min al-baghi." Tidak ada sebuah dosa yang lebih pantas hukumannya disegerakan di dunia lebih daripada uquq, berdurhaka kepada orang tua, memutuskan satu rahim, dan melakukan kezaliman. Dan pada umumnya orang-orang kalau dizalimin, tatkala dia tidak mampu untuk mengambil haknya, dia tahu bahwa dia adalah hamba Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa. Maka disebutkan di surah An-Nisa ini, wa kana Allahu sami'an alima. Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui tentang apa yang terjadi. Mungkin ketika ana dizalimin, nggak ada yang melihat. Mungkin orang itu ketika melakukan kezaliman, dia membunuh, dia menyakitin, dia menjamret, dia membegal, dia merampok. Apapun bentuk kezaliman yang dilakukan, mungkin tatkala dia melakukan itu nggak ada yang tahu. Sahih jemaah. Nggak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Dia buang orang yang dia bunuh di sungai. Dia bakar, diletakkan di hutan. Dia menghilangkan jejak, seakan-akan tidak ada yang mengawasin dia. Wa kana Allahu sami'an alima. Allah tuh maha mendengar dan maha mengetahui. Keluarga, nih buat para keluarga yang dia tidak merasakan keadilan dari hukum yang ada. Ya, karena kita tahu sendiri kondisi hukum yang diberikan kadangkala, ya hakim masih bisa bermain, dan berapa banyak hakim yang akhirnya dipenjara. Kita yang tidak dapat hak kita karena kezaliman yang terjadi, engkau punya Allah Azza wa Jalla. Ada yang maha kuasa, yang maha tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Wa kana Allahu sami'an alima. Sehingga tatkala engkau tidak merasakan keadilan itu di dunia, atas hukum yang mungkin ada kezaliman di sana, engkau tinggal mengangkat tangan minta sama Allah. Boleh. Allah mengatakan, in tubdu khairan, tapi kalau yang kalian tampakkan itu yang baik. Au tukhfu, atau kebaikan, isi doanya itu kebaikan. Au ta'fu ansu, atau kalian memaafkan orang yang menzalimin kalian. Fa innallaha kana afuwan qadira. Maka sesungguhnya Allah itu maha pemaaf dan Allah maha kuasa. Allah berkuasa untuk membalas, tapi Allah maha pemaaf. Jadi ketika seorang hamba
berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Allah Azza wa Jal. Ketika nama-nama Allah disebutkan, salah satu yang harus dilakukan hamba adalah mentadabburinya. Allah itu maha pemaaf, dan Allah maha kuasa untuk membalas kesalahan orang-orang tersebut, tapi Allah memaafkan. Berapa banyak orang berbuat salah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus Allah maafkan. Namun tatkala dia tidak mau dikasih tahu, Allah masih sayang sama dia. Kasih bala sama Allah, kasih musibah sama Allah agar dia balik. Allah itu maha pemaaf. Allah maafu anna. Dan kita tahu doa ini baca orang ketika mencari Lailatul Qadar. Dia mengatakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Kau maha pemaaf, Kau cinta dengan maafkan aku. Tapi ingat, mendoakan orang yang menzalimin kita dengan keburukan buat dia boleh. Tapi nggak boleh berlebihan. Sesuai dengan kadar kezaliman dia. Maka di sini nih, kita akan membaca hadis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Al-Hasan bin Rabi', qala haddatsana Ibn Idris an Laith an Muharib ibn Dithar an Jabir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma aslih li sam'i wa basari waj'alhuma al-warithaini minni wansurni ala man zalamani wa arini minhu tha'ri. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Hasan ibn Rabi'. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibn Idris, itu Abdullah bin Idris. Dia meriwayatkan dari Laith bin Sa'ad, dari Muharib bin Dithar, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW berdoa. Apa yang beliau baca dalam doanya? Beliau mengatakan, Allahumma aslih li sam'i wa basari. Ya Allah, perbaiki bagi aku pendengaranku. Mohon diperbaiki Allah secara fisiknya agar tetap dapat mendengar bersama bertambahnya umur. Ada orang-orang tatkala masih muda pendengarannya bagus, tapi tambah umur berkurang pendengarannya. Kita minta sama Allah supaya dijaga tuh secara fisiknya. Indra ini dijaga. Dan perbaiki dari sisi penggunaannya. Jadikan pendengaranku ini tidak mendengarkan kecuali yang baik-baik. Kecuali yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Di bulan Ramadan masih banyak orang yang mengabaikan Al-Quranul Karim. Ternyata yang dia dengarkan masih musik-musik. Masih omongan-omongan palsu. Cerita-cerita dusta. Masih didengarkan di bulan Ramadan. Minta sama Allah, ya Allah, supaya bisa jaga pendengaranku ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik. Wabasari, dan perbaiki pandanganku, ya Allah. Kadangkala secara indera ada orang yang bertambah umurnya, bertambah lemah pemandangannya atau penglihatannya. Dia perlu pakai kacamata. Kadangkala nanti sampai ada lapisan, ada selaput yang menutup matanya, harus dioperasi. Ada yang sampai buta, tidak dapat melihat, minta sama Allah, ya Allah, aku minta dijaga penglihatanku, mataku. Dan kita juga mohon sama Allah agar mata yang dikaruniakan Allah kepada kita tidak digunakan kecuali untuk memandang hal-hal yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Karena terkadang ya ada pemandangan-pemandangan yang diharamkan yang kita pandang dengan mata kita. Kita minta sama Allah, ya Allah, perbaiki penglihatanku. Waj'alhumal warithaini min, dan jadikan dua indera ini yang mewarisi nantinya. Dalam artian sampai tua tetap ada. Karena kalau bicara tubuh, oke, tubuh melemah. Orang tambah tua, ya gak seperti muda dulu. Engkau mampu mengangkat sesuatu yang berat. Engkau mampu berjalan, mampu berdiri.
Tapi dengan bertambahnya umur kadangkala ya lututnya udah mulai sakit ya. Kemudian fisiknya mulai lemah, nggak bisa lagi ngangkat berat-berat. Tapi yang terpenting dari tubuh kita adalah dua indera ini. Maka Nabi berdoa memohon kepada Allah, ya Allah jadikan penglihatan dan pendengaran itu sesuatu yang terus ada pada aku sampai tua. Seakan-akan sampai dia diwarisi itu tetap ada, tetap baik. Bukan cuma ada tapi masih baik. Kemudian beliau mengatakan wansurni ala man zalamani. Ya Allah bantulah aku terhadap orang yang menzalimiku. Tolong aku ya Allah. Nih, ini bentuk berdoa memohon kepada Allah agar orang yang menzaliminya ini mendapatkan hukuman. Bantu aku ya Allah. Bantu dalam rangka kita mengambil hak kita. Dan subhanallah disebutkan wa arini minhu tha'ri. Dan tunjukkan balasan dari aku buat orang itu. Jadi tunjukkan ya Allah. Kalau dia pernah melakukan ini, tunjukkan. Aku ingin melihat hukumanmu buat orang tersebut. Yang sesuai dengan kezaliman dia kepadaku. Artinya Rasulullah SAW ketika berdoa minta kepada Allah hukuman buat orang yang menzaliminya yang setara dengan kezaliman yang dia lakukan. Karena kadang-kala kalau orang dizalimin ini jemaah, ada orang umpamanya dizalimin, dia itu balas dendamnya melewatin batas. Banyak seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, ya tunjukkanlah balasan buat orang yang menzaliminku. Ya dia aja, nggak perlu keluarganya, nggak perlu anak-anaknya. Kadang-kala ada satu orang disakitin tahu-tahu, dan ini kejadian di negeri kita. Ada seorang supir yang bekerja. Dia merasa dizalimin sama bosnya. Akhirnya suatu saat dia ingin balas dendam. Dia masuk ke rumahnya, dia bunuh semua anggota keluarga bos. Ini bisikan syaitan. Oke, engkau dizalimin. Engkau bisa laporkan kepada pihak yang berwajib. Tapi kalau engkau nggak punya bukti, ya udah minta sama Allah SWT. Jangan sampai engkau membalas dendammu, akhirnya membuat dirimu yang awalnya engkau dizalimi, kemudian engkau berubah menjadi orang yang menzalimi. Maka perlu kehati-hatian dalam membalas dendam. Memang punya hak dia. Bagaimana caranya? Paling enggak kalau engkau tidak mau memaafkan, ya udah, doakan. Enggak perlu engkau mengambil hakmu dengan engkau melakukan perbuatan kriminal. Apalagi akhirnya engkau dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi, mintalah. Nggak perlu ke orang lain. Ya dianya aja. Nggak perlu bapaknya, nggak perlu ibunya. Dia yang menzalimu. Kenapa engkau kemudian mendoakan keburukan buat semuanya? Enggak. Ya sudah buat orang yang menzalimi. Ini, subhanallah, Rasul SAW mengajarkan kepada kita doa yang dengannya kita jadi tidak menzalimin orang tersebut. Memang jamaah, kalau bicara membalas dendam, kita itu kadangkala ingin memuaskan emosi kita dengan membalas dendam. Terkadang antum melampaui batas. Tapi ketika antum memaafkan, itu menjadi jalan dan solusi yang paling indah. Udah tenang, udah. Atau kalau enggak, sudahlah, biarin orang itu, nanti anda minta di akhirat aja. Selesai. Antum ketemu orang itu, tersenyum, nggak ada masalah. Nggak, anak sama antum urusannya di dunia selesai. Benar selesai nanti di akhirat. Boleh. Allah akan tegakkan keadilan. Wa dzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Dan kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Baik. Di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musa qala haddatsana Hammad an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma matti'ni bisam'i wa basari waj'alhuma al-waritha minni wansurni ala aduwi
wa arini minhu tha'ri. Ini dari jalur yang berbeda. Kalau tadi dari Jabir bin Abdullah, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW berdoa mengatakan, ya Allah, matti'ni bisam'i wa basari, jadikan aku bisa menikmatin pendengaranku dan penglihatanku, menikmatin dalam kebaikan. Waj'alhum al-waritha minni, dan jadikan pendengaran dan penglihatan ini yang mewarisi. Artinya aku mati, pendengaranku masih baik, penglihatanku masih baik, dan digunakan untuk kebaikan. Karena kita tahu di antara pintu-pintu yang menyesatkan hamba adalah penglihatan dia dan pendengarannya. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya menyimpang dari agama Allah gara-gara menonton sesuatu atau gara-gara mendengar sesuatu. Maka kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar tetap pendengaran dan penglihatan tetap baik, digunakan untuk kebaikan sampai mati. Dan tolonglah aku, bantulah aku atas musuhku, ala adui. Subhanallah jamaah, ada beberapa lafaz ala man zalamani, tapi ada orang yang memusuhin kita. Ambil balas dendamku dari dia. Ini minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bikin aku jadi senang terhadap hukuman yang kau berikan kepada musuhku. Jamaah, kita nggak ingin punya musuh. Kita ingin hidup damai. Tapi dalam perjalanan hidup ini, ternyata ada orang yang usil sama kita. Nih, kita di masa pandemik seperti ini, COVID-19, mungkin ada orang-orang yang nggak suka sama kita. Tindakan kriminal mulai merajalela. Begal, pencurian, perampokan, itu mulai terjadi. Maka tatkala ada orang yang melakukan itu dan kita nggak tahu siapa yang melakukan, tinggal baca nih doa, wansurni ala man bagha alayya, wansurni ala man zalamani, wansurni ala aduwi, wa arini minhu tha'ri. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian di dalam hadis ini ada permohonan kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberi kesehatan, keselamatan di pendengaran kita. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, qallama, tuh tadi itu riwayat Jabir bin Abdullah, riwayat Abu Hurairah, ini riwayat Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u bihaula'i da'awati ashabi. Dikit kali itu Nabi SAW meninggalkan majlis tanpa berdoa. Artinya Nabi ketika duduk sama para sahabatnya, ternyata Nabi seringkali membaca doa ini untuk sahabat-sahabatnya. Jadi beliau membaca doa itu untuk para sahabatnya, sehingga para sahabat mengaminkan doa itu. Apa doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau di majlis? Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Imam Tirmidzi. Artinya Nabi kalau di majlis itu, dikit kali di majlis Nabi nggak berdoa buat para sahabatnya. Nabi sering baca doa ini buat para sahabatnya. Apa yang diminta? Ya Allah, bagikan buat kami dari rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari kemaksiatan kepadamu. Orang kalau takut nggak akan berbuat dosa. Maka Nabi minta buat dirinya dan para sahabatnya rasa takut, ya Allah, yang dengannya
kami terhalangi dari perbuatan dosa. Dan kami minta agar dibagikan ketaatan kepadamu. Mau berbuat baik, mau beramal soleh. Yang dengan ketaatan itu engkau menyampaikan kami ke surgamu. Tetap Allah menyampaikan. Ini cuma sebabnya. Ya. Yang ketiga, bagikan buat kami rasa yakin, keyakinan. Yang meringankan bagi kami musibah-musibah dunia ini. Orang tuh kalau yakin musibah yang terjadi itu ketentuan ilahi, takdir Allah Jalla Jalaluh, apa yang menimpanya tidak mungkin akan luput dari dirinya, dan apa yang luput dari dirinya ya memang sudah ketentuan Allah, dia tidak akan pernah menimpanya. Keyakinan bahwa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Sehingga ketika kita yakin musibah dari Allah Azza wa Jal, dan kita yakin bahwasanya di balik itu pasti ada hikmah. Kondisi sekarang COVID-19, kita yakin ini datang dari Allah Azza wa Jal, dengan kehendak Allah, dan apa yang sudah terjadi itulah yang dikehendakinya. Keyakinan ini yang membuat kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan ringan menjalani kehidupan ini. Kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, nih banyak saudara-saudara kita yang di PHK. Mau gimana? Yakin kalau ini sudah ketentuan Allah. Nah, mau gimana lagi Pak Ustaz? Tapi engkau harus optimis. Karena kau yakin musibah itu dari Allah Azza wa Jal turunnya. Tapi engkau yakin Allah Jalla Jalaluh Maha Kuasa untuk membantu. Ini penting keyakinan dalam kehidupan ini jamaah. Karena kalau enggak, antum akan stres. Kalau sekarang katanya gara-gara PSBB, gara-gara bansos dari pemerintah, ya enggak nyampe-nyampe, ataupun nyampe tapi tidak mencukupin. Yakin. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Allah tuh yang maha pemberi rezeki. Dia yang maha kuat, maha perkasa. Kemudian, ya Allah, jadikan kami bisa menikmati pendengaran kami. Jadikan sehat pendengaran kami. Mendengarkan yang baik-baik. Indranya juga baik. Penglihatan kami, kekuatan kami, ya Allah tuh. Kalau tadi yang di Adabul Mufrad disebutkan minta pendengaran dan penglihatan. Tapi di hadis Abdullah bin Umar bin Khattab, Nabi meminta kekuatan juga. Kenapa? Karena ada orang yang pendengarannya masih bagus, penglihatannya masih bagus, tapi subhanallah kekuatannya udah habis. Ada yang lumpuh, ada yang udah nggak bisa berdiri, ada yang nggak bisa duduk, ada yang nggak bisa sujud. Artinya kekuatan dia habis. Pendengarannya masih bagus. Maka Nabi SAW meminta lebih lengkap lagi di hadis Abdullah bin Umar, dan kekuatan kami. Waj'alhul waritha minna, dan jadikan hal itu pewaris kami. Artinya mati masih sehat. Masih bagus pendengaran dan penglihatannya. Nggak ngerepotin orang. Kita minta sama Allah, berdoa. Nggak apa-apa minta. Bahkan ini Nabi memintakan buat dirinya dan para sahabatnya. Ini bicara urusan dunia, dan urusan kekuatan itu digunakan untuk kebaikan juga. Kemudian waj'al tha'rana 'ala man dzalaka mana. Ya Allah, jadikan ya balasan kami atas orang-orang yang menzalimi kami. Tampakkan tuh hukumanmu terhadap orang yang menzalimin kami. Wansurna 'ala man adana, dan bantu kami atas orang-orang yang memusuhi kami. Ada tetangga-tetangga kita mungkin yang nggak suka sama kita. Ada kawan kita yang mungkin memusuhin kita. Dan kita nggak tahu. Mungkin dia bermakar, berkonspirasi untuk membahayakan diri kita. Kita punya Allah. Rabbul Alamin. Ya Allah. Tuh kalau ada orang-orang yang menzalimin kami, yang ingin keburukan buat kami, balikin ke dia ya Allah keburukan itu. Udahlah. Kita serahkan sama Allah SWT. Engkau yang ala kulli syai'in qadir. Kemudian, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu menimpa agama kami. Kalau musibah itu menimpa harta kita, harta bisa dicari. Kalau musibah itu menimpa ekonomi, membuat ekonomi hancur, insya Allah bisa dikembalikan.
Kalau menimpa kesehatan, ya jadi lemah, ada yang mati. Mudah-mudahan matinya dapat pahala syahid ketika mati dengan COVID-19. Bersabar, dia menghadapi itu, mengharapkan ridha Allah Azza wa Jal. Selesai. Tapi kalau musibah menimpa agama, selesai. Siang hari bulan Ramadan nggak puasa. Itu musibah. Kalau seorang istri dengar suaminya tabrakan, patah kakinya, patah tangannya, nggak sadarkan diri, itu musibah dunia. Dia menangis. Sedih, anak-anak yang bersedih. Tapi seharusnya engkau harus lebih bersedih ketika tahu suamimu nggak puasa. Itu musibah. Suamimu nggak sholat. Jadi musibah suamimu nggak sholat, musibah suamimu nggak puasa, itu lebih dahsyat daripada rumahmu terbakar. Tapi orang kadang-kala musibah agamanya dianggap ringan, jemaah. Tapi kalau urusan dunia, Masya Allah, ribut semuanya. Kita lihat COVID-19 nih. Ribut semuanya. Negara-negara ribut. Pejabat-pejabat ribut. Tapi melihat orang tidak sholat, biasa. Itu tuh musibah. Itu yang menyebabkan azab Allah turun. Kita cari akar permasalahan. Oh, ternyata masalahnya karena tidak melaksanakan ketaatan sama Allah SWT. Maka Nabi mengatakan jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama. Musibah yang lainnya oke, aman. Ya, kita minta dijauhkan. Tapi jangan sampai musibah yang menimpa agama. Narkoba. Itu musibah. Main judi, itu musibah. Meninggalkan puasa tadi, itu musibah dalam urusan agama. Jangan sampai musibah kami di situ. Wala taj'alid dunya akbar hammin. Jangan jadikan dunia ini ambisi terbesar kami. Enggak, jangan ya Allah. Kita memang hidup di dunia. Kita ini perlu biaya, perlu ongkos. Kita perlu sandang, pangan, papan. Tapi jangan sampai dijadikan ambisi kita yang terbesar adalah urusan dunia. Kenapa? Gimana kita berambisi besar untuk sesuatu yang remeh? Dunia ini remeh, jemaah. Sepele. Kenapa dikatakan sepele? Subhanallah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, tuh, ketika engkau makan yang enak. Sekarang nih, ketika engkau duduk sebelum maghrib, Masya Allah, itu menu untuk berbuka disajikan. Ada jus, ada sirup, ada es, ada nasi yang udah dibentuk, dikasih daun-daunan, apalah di model semua. Ya Allah, enaknya. Antum makan. Itu yang indah-indah itu antum makan. Enaknya cuma di tenggorokan sini. Setelah itu jadi apa? Jadi apa ya? Itu sirup yang warnanya begitu memukau. Itu kuah-kuah yang dikasih bumbu ini, bumbu itu, Masya Allah. Yang begitu mengesankan lezat lidah. Jadi apa? Jawab sendiri. Itu dunia. Jadinya itu loh dunia. Seperti itu kelak dunia. Terus engkau berjuang untuk seperti itu. Diketawain orang kau. Cuma orang-orang sedang mabuk dengan dunia ini. Nggak sadar. Bahwa yang dia perebutkan pada akhirnya akan menjadi kotoran. Maka Nabi berdoa, wala taj'alid dunya akbara hammina. Jangan jadikan dunia itu ambisi kita yang terakhir. Wala mablagha ilmina. Jangan sampai jadi tujuan ilmu kami. Ilmunya semua untuk dunia. Belajar untuk dunia. Ngomongnya gede. Oh, harus imbang antara dunia dan akhirat. Padahal ilmu semua untuk mencari dunia. Na'udzubillah. Kita mohon sama Allah SWT.
wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan sampai dijadikan penguasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Itu doa Nabi SAW untuk para sahabatnya. Antum baca di bulan Ramadan ini, baca sebelum berbuka, baca ketika sujud, baca ketika waktu sahur, minta kepada Allah Azza wa Jal agar kita diberi segala kebaikan. Yang kadang kala kita itu doa nggak tahu apa yang mau diminta, sehingga doa kita itu sangat ringkas dan itu doang yang diminta. Padahal Nabi SAW mengajarkan doa yang cukup detail, subhanallah jamaah. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah qala haddatsana Sa'ad ibn Tariq ibn Ashyam al-Ashja'i qala haddatsani abi qala kunna naghdu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam فيجيء الرجل وتجيء المرأة فيقول يا رسول الله كيف أقول إذا صليت فيقول قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني فقد جمعنا لك دنياك وآخرتك. قال حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا أبو مالك قال سمعت أبي ولم يذكر إذا صليت وتابعه عبد الواحد ويزيد بن هارون. Jamaah rahimakumullah. Nih, Tariq ibn Ashyam mengatakan kita tuh biasanya datang ke Nabi SAW, menjumpai Nabi di petang. Kemudian datang satu orang laki-laki atau datang perempuan ya. Kemudian mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus aku baca ketika aku sholat? Apa yang harus aku ucapkan ketika aku sholat? Lalu Nabi SAW mengatakan, Qul, ucapkanlah, Allahumma gfirli, ya Allah, rahmati aku. Ya Allah, ampuni aku. Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah, ampuni aku, kasihi aku, wahdini warzuqni. 4. Ighfirli, irhamni, ihdini, urzuqni. Minta ampunan, minta kasih sayang, minta hidayah, dan minta rizki. Faqad jama'na laka dunyaka wa akhirak. Tuh doa itu sudah menggabungkan buat engkau keperluanmu di dunia dan keperluanmu di akhirat. Subhanallah jamaah. Kalau kita lihat nih doa ini, kita renungkan ya. Ini diminta, subhanallah, yang pertama, ampunan. Kita tuh udah ditetapkan jadi manusia yang berbuat dosa. Maka kita perlu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu ditutupi untuk kesalahan-kesalahan kita, dimaafkan. Maka kita minta. Setiap hari ada aja dosa yang kita lakukan. Warhamni, minta kasih sayang. Kasih sayang Allah Azza wa Jal di dunia cuma satu. Di akhirat 99. Yang satu ini dibagi untuk makhluk-makhluk Allah yang banyak. Yang 99 disisakan buat orang-orang yang beriman saja. Dan kita tahu tidak ada yang masuk surga dengan amalannya kecuali diliputin sama rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita minta kasih sayang Allah. Kita merendahkan diri kita. Karena kita memang bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga, minta petunjuk ya Allah. Kita hidup di dunia. Ya, ada banyak jalan yang kita lihat. Kalau dengan dikasih petunjuk, akhirnya kita salah jalan. Dan nanti di padang mahsyar pun kita juga minta petunjuk ya Allah. Supaya kami bisa melalui sirat menuju ke surgamu. Karena itu menjadi salah satu tujuan tatkala kita beramal mencari keridhaan Allah dan dimasukkan ke surganya. Yang keempat, nih urusan dunia. Warzuqni, minta rizki, berikan rizki kepada aku ya Allah. Rizki itu bisa berupa harta, bisa berupa kesehatan, bisa berupa ilmu, apa aja lah. Rizki dari Allah SWT kita minta. Dan kata Nabi SAW, 4 permohonan ini telah mengumpulkan bagimu kebaikan dunia dan akhirat. Ahibati fillah,
Di riwayat Imam Muslim dari hadis Mus'ab ibn Sa'ad bin Abi Waqqas qala ja'a a'rabiyun, datang orang Badui kepada Nabi alaihi salatu wasallam, lalu dia mengatakan, "Allimni kalaman aquluhu." Ya Rasulullah, ajari aku ucapan yang aku baca. Aku mau amalan tuh. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? "Qul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin la haula wala quwata illa billahil azizil hakim." Nih, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, pengakuan akan keesaan Allah azza wajalla. Allahu akbar kabira, pujian buat Allah yang maha besar. Walhamdulillahi katsira, pujian segala puja untuk Allah yang banyak. Dan maha suci Allah Rabbul Alamin. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Apa kata orang Badui ini? Fahaulai li rabbi famali. Itu tuh yang tadi kau ajarkan, itu semua pujian buat Allah. Mana yang buat aku? Orang Badui jemaah. Aku mau minta sesuatu. Kalau tadi kan pujian buat Allah. Terus aku mintanya gimana? Lalu Nabi mengajarkan, Qulillahumma, maka bacalah, ighfirli Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Seperti hadis yang di Adabul Mufrad. Tapi ini di riwayat Imam Muslim. Ya Allah, ampuni aku, kasihi aku, beri petunjuk kepadaku, dan berikan rizki kepadaku. Subhanallah jemaah, kita lihat ya bagaimana para sahabat Nabi begitu bersungguh-sungguhnya datang bertanya, ketika dapat ilmu dihafal, setelah hafal diamalkan. Nggak seperti kita yang kita lebih banyak ngomongnya daripada mengamalkannya. Semoga Allah membantu kita. Nah, saya rasa kita cukupkan di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nah, Jazakallahu khairan Ustadz atas nasihatnya, dan bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab dengan melayangkan pertanyaan Anda baik secara langsung. Baik, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan singkat dari hamba Allah di Medan. Ingin bertanya Ustadz, gimana bagusnya Ustadz berdoa sendiri apa berjamaah? Dan yang kedua, yang boleh nggak puasa siapa saja? Dan kalau bayar fidyah, apa harus dikodo juga? Mohon penjelasannya Ustaz. Insya Allah. Ini kayaknya habis pertanyaannya diborong jemaah. Nah, ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama berkaitan doa. Lebih baik berjamaah atau sendiri? Alhamdulillah, Allah mengutus Rasulullah SAW. Sehingga Nabi mengajarkan kepada kita kapan doa bersama, kapan doa sendiri. Kebanyakan doa-doa Nabi SAW, Nabi mengajarkan agar dibaca sendiri. Makanya kalau kita lihat isinya inni, aku minta, sesungguhnya aku inni as'aluka. Allahumma a'inni, bantulah aku. Ini sendiri. Namun ada kondisi-kondisi yang Rasulullah SAW berdoa dan diaminkan oleh para sahabatnya. Seperti ketika khutbah Jumat. Ketika minta hujan. Dalam kondisi-kondisi sulit. Kalau selesai perang Uhud, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk berada di belakangnya dan Nabi berdoa. Tadi hadis Abdullah bin Umar ketika Nabi sedang bermajlis dengan para sahabatnya, ya Nabi sering berdoa buat para sahabatnya. Tapi bukan berarti mengadakan doa bersama, bukan. Beliau memang sedang dalam kondisi bersama-sama, kemudian di situ beliau mendoakan para sahabatnya. Khutbah Jumat juga seperti itu. Adapun selesai sholat, Rasulullah SAW coba dikaji, dicari tahu, apakah pernah beliau memimpin doa berjamaah selesai sholat. Kita tahu Nabi SAW sholat di kota Madinah selama 10 tahun kira-kira. Sejak datang hijrah sampai beliau meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah.
Nabi itu jadi imam sholat. Ketika beliau mengatakan waladhdallin, para sahabat mengatakan amin. Karena itu doa. Taib, ada doa bersama di sini. Ada pengaminan dari jamaah sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Ketika selesai sholat, Nabi SAW beliau berzikir, beliau mengajarkan kepada para sahabatnya berzikir. Kalaupun ada doa yang diajarkan, ya mereka baca. Tanpa Nabi SAW memimpin. Enggak zikir beliau pimpin, tidak pula doa beliau pimpin. Itu dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau mungkin ada yang merasa kurang yakin, dicari, silahkan. Yang penting al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Baik, pertanyaan yang kedua. Berkaitan dengan siapa yang boleh tidak berpuasa. Ada yang boleh tidak berpuasa, ada yang dilarang berpuasa. Siapa yang dilarang berpuasa? Yang dilarang berpuasa adalah wanita yang haid dan nifas. Dilarang dia berpuasa. Dosa ketika dia berpuasa, subhanallah jamaah. Mau berpuasa dosa. Kalau dia puasa dosa. Sholat, mau perempuan datang bulan, anak mau sholat, masa anak nggak boleh? Nggak apa-apa, anak capek, tetap mau sholat, dosa. Karena pada saat engkau datang bulan, bentuk ketaatanmu, bentuk pengabdianmu kepada Allah Azza wa Jal adalah dengan tidak sholat. Di bulan Ramadan ada perempuan mau datang bulan, tetap maksa puasa, nggak boleh. Ini kalau bicara, ada yang nggak boleh. Adapun orang siapa yang itu tidak boleh berpuasa ya. Dosa ketika dia berpuasa. Adapun siapa yang tidak wajib berpuasa. Yang pertama, anak-anak nggak wajib, yang belum balik. Kemudian orang yang sakit, itu nggak wajib berpuasa. Tapi kalau dia mau puasa, silahkan. Dia punya kewajiban berpuasa sebenarnya. Tapi karena dia sakit, ada keringanan untuk menggantikan di hari-hari lainnya. Sekarang dia punya kewajiban, anak wajib. Artinya seorang yang sakit, yang sudah mukallaf, dia punya kewajiban berpuasa. Tapi ada kondisi-kondisi yang dia boleh nggak berpuasa pada waktu sakit, seperti musafir juga boleh tidak berpuasa. Ada kalau dia kuat mau puasa silahkan, tapi boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Namun dia punya kewajiban mengganti puasanya di waktu yang lainnya. Allah mengatakan faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan maka gantikan di hari-hari yang lainnya. Ada orang yang tidak mampu berpuasa. Sakitnya ya nggak bisa disembuhkan atau belum ketemu obatnya. Atau orang tua yang sudah memang nggak mampu puasa dia. Kalau puasa berbahaya buat dia. Maka orang yang seperti ini cukup membayar fidyah, bukan menggantikan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Maka dia cukup bagi dia untuk membayar fidyah, ngasih makan per hari satu orang. Setengah sok yang dia berikan. Baik. Kemudian tadi pertanyaan ketiga, apakah ketika orang membayar fidyah masih harus mengqadha puasanya? Perlu diketahui siapa yang mengqadha dan siapa yang membayar fidyah. Membayar fidyah itu untuk orang yang sakitnya tidak diharapkan sembuh dan untuk orang tua yang memang sudah nggak mampu berpuasa. Maka bagi mereka nggak ada mengqadha. Cukup bagi mereka hanya bayar fidyah. Sebagaimana orang yang mampu mengqadha, cukup bagi dia untuk mengqadha tanpa membayar fidyah. Jadi kewajibannya berbeda di sini. Yang kewajiban bayar fidyah doang. Yang qadha ya qadha aja sudah. Mungkin yang ada khilaf masalah orang yang hamil dan menyusuin ketika dia tidak berpuasa, nggak mampu berpuasa. Apakah dia bayar fidyah saja? Atau dia qadha saja, atau dia plus qadha plus bayar fidyah. Itu khilaf di antara para ulama. Tapi pendapat yang lebih kuat dan itu pendapat jumhur, kewajiban dia adalah berpuasa, mengganti puasa saja, mengqadha.
Nggak usah bayar fidyah. Dia mengqadha aja. Kapan? Ketika dia mampu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Dan untuk berikutnya satu pertanyaan kita akan coba angkat dari line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Tanggul Jember. Ini kebetulan tetangganya Pak Ustadz ini. Oh baik, silakan. Iya. Nah, ini yang perlu saya tanyakan, bagaimana seandainya kita puasa Syawal, pas kebetulan kita bertamu ke rumah saudara atau teman, kemudian dikasih hidangan untuk makan, apakah sebaiknya kita makan atau ikut berbuka di situ atau mempertahankan puasanya gitu? Itu yang lebih baik yang mana? Mungkin itu yang perlu saya tanyakan. Baik. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, ini Ramadan belum selesai, udah Syawal ini jemaah. Udah mau puasa Syawal ya, Masya Allah semangatnya umat Islam nih. Ya, tapi ini berkaitan dengan ilmu. Tadi kita sampaikan berilmu sebelum beramal. Gimana nih sekarang? Orang yang puasa Syawal, kemudian dia bertamu, atau datang tamu ke rumahnya, atau dia diundang. Mana yang lebih baik buat dia? Apakah dia menghormati tuan rumah dengan memakan hidangannya, atau dia tetap berpuasa? Dua-duanya boleh. Engkau mau berpuasa, atau engkau mau tetap menikmatin hidangan tersebut. Engkau tetap berpuasa atau menikmatin hidangan tersebut. Pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lagi diundang makan sama para sahabatnya. Ada satu sahabat yang nggak makan. Dia mengatakan, kata Nabi Allah, ditanya kenapa nggak aku puasa Rasul SAW. Ya kalau gitu, engkau boleh sekarang makan, ganti besok puasanya. Tapi kalau nggak apa-apa, engkau doakan tuan rumah. Artinya tatkala kita tidak mengkonsumsi makanan tersebut, ya tetap ucapkan minta maaf dan doakan tuan rumahnya atas halanganmu. Dan bisa jadi tetap berpuasa lebih baik. Kalau memang harapannya atau antum takut besok nggak bisa puasa. Ini Syawal kan 6 hari ya Pak Ustadz ya. Kalau ana nggak puasa. Tapi mungkin sekarang COVID-19 ini agak berubah jemaah. Dulu orang bertamu sini, jadi sebulan isinya tamu sana, tamu sini, sehingga kalau kita nggak puasa, ya nggak puasa akhirnya. Padahal, sebagian ulama menyatakan ketika engkau lebih segera berpuasa Syawal itu lebih baik. Jadi kalau kita di hari kedua Ramadan, 2 Syawal itu sudah berpuasa, biasanya ya kebiasaan Ramadan masih berjalan. Sehingga kita seger melakukannya. Hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7, tapi ingat, nggak harus berurutan. Boleh engkau ganti nanti di pertengahan Syawal baru puasa ya. Intinya puasanya 6 hari. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan untuk pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat dari hamba Allah di Bekasi. Ustaz, seringkali Ana memiliki lintasan pikiran yang buruk tentang masa depan. Dan seiring berjalannya waktu, pikiran buruk tersebut malah terjadi kenyataan. Sedangkan pikiran yang baik malah tidak terjadi kenyataan. Pertanyaannya Ustadz, apakah lintasan pikiran tersebut berasal dari setan? Dan bagaimana cara kita berprasangka baik kepada Allah karena doa-doa juga belum dikabulkan dan ujian terus berlangsung? Mohon penjelasannya Ustadz. Masya Allah jemaah. Ya. Subhanallah. Allah Azza wa Jal mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu bergantung prasangka hambaku kepadaku. Falyadhun nabi masya. Hendaklah dia berprasangka kepadaku semau dia. Tinggal sekarang antum mau berprasangka baik apa buruk semua. Antum ketika doa-doa nggak dikabulkan, muncul tuh perasaan, kok nggak dikabulkan ya Allah ya? Ana padahal udah banyak kali. Kayaknya memang nggak dikabulin sama Allah doa ana. Nih, ini prasangka buruk.
Seorang muslim harus optimis, yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla. Antum yakin nggak doa antum pasti dikabulkan? Kita harus yakin. Karena Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Namun mungkin ada adab-adab doa, ada syarat-syarat doa yang kita tidak penuhin. Kita perlu penuhin yang hal itu. Tapi kita berbaik sangka sama Allah SWT. Kalau tadi antum katakan, yang antum pikirkan buruk itu terjadi. Karena antum ingin itu terjadi. Maka dirubah sekarang. Optimis, kalau ternyata doa-doa belum dikabulkan, ya Allah pasti ada kebaikan di balik itu semua. Setelah antum perbaiki, evaluasi, kenapa nggak dikabulkan? Karena Allah pasti mengabulkan doa kita. Maka di sini tugas antum untuk bersabar ya, menanti doa itu dikabulkan. Antum tahu nggak? Nabi Zakaria berdoa minta anak berapa tahun? Puluhan tahun. Dikatakan sampai umurnya hampir 100 tahun. Dan istrinya 90 tahun. Nggak berhenti berdoa mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, nggak pernah aku dengan berdoa kepadamu lalu aku merasa sengsara, nggak ada. Adapun waktu penundaan itu terus pahala. Nggak ada ruginya untuk berdoa. Yang diminta dikasih, atau dipalingkan dari petaka dan musibah yang sesuai setara dengan doa antum, atau dikumpulkan jadi pahala buat antum. Di mana antum berdoa selama 20 tahun, menanti dikabulkannya doa 20 tahun, jadi pahala buat antum 20 tahun. Asalkan antum tidak tergesa-gesa mengatakan, saya sudah berdoa Pak Ustadz, tapi nggak dikabulin. Itulah masalahnya. Nabi, bisa apa? Nabi Ibrahim alaihissalam minta anak, Rabbi habli minas salihin. Sampai umur 90 tahun. Ada yang mengatakan lebih, baru dikasih anak. Subhanallah. Jadi ketika antum berdoa, mohon sama Allah, jangan pernah putus asa. Allah pasti ngabulkan doa. Tinggal jawabannya 1 dari 3 tadi. Lalu Nabi Yakub alaihissalam. Bagaimana ketika putra tercinta Yusuf hilang. Entah kemana. Disebutkan beliau itu berdoa sampai tua jemaah. Sampai buta. Menangis minta sama Allah. Dan baru dibalikkan. Baru bisa jumpa Yusuf setelah 40 tahun. Yusuf udah jadi penguasa di Mesir sana. Padahal anak-anak dibawa baru ketemu sudah. Entah bertahun-tahun di penjara. Nabi Yusuf alaihissalam. Doa. Jadi kalau antum mungkin anak sudah berdoa kok musibah terus. Subhanallah, musibah datang itu karena cinta Allah Azza wa Jalla. Antum kalau nggak dikasih musibah mungkin antum nggak berdoa. Mungkin antum lupa sama Allah SWT. Lalu yang terakhir nih. Antum perlu lihat nikmat yang Allah berikan dengan musibah yang menimpa antum. Kita sering lupa dengan nikmat mata. Kita suka lupa dengan nikmat pendengaran. Kita suka lupa dengan nikmat jantung yang berdetak. Nikmat lutut yang bisa ditekuk. Nikmat jari-jari yang bergerak. Lalu kita ingat dengan musibah, urusan ekonomi, urusan rumah, urusan pekerjaan, PHK. Ya Allah, semua itu dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, jauh lebih besar nikmat Allah kepadamu. Dan antum harus yakin. Karena Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Antum pasti merasakan kemudahan. Dan gak mungkin kesulitan itu mengalahkan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepadamu. Musibah itu selalu lebih sedikit daripada nikmat yang Allah berikan. Hanya saja mata kita suka melihat kepada musibah. Hati kita suka mengeluh dan tidak bersyukur kepada Allah SWT. Jamaah, ana rasa itu menjadi pertanyaan terakhir yang bisa ana jawab. Ya mohon maaf. Ada banyak hal yang menyebabkan ana nggak bisa sampai selesai. Tapi semoga Allah memberkati kita semuanya. Ana kembalikan ke teman-teman di studio pusat. Jazakumullah khairan.